sebetulnya kita terminologi itu yang terbaru ya, Autism Spectrum Disorder atau ASD ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan kriteria dari DSM-5, kita sebetulnya yang menonjol itu ada gangguan komunikasi, interaksi sosial ya, ada gerakan repetitif dan stereotipik seperti itu. Oh gitu. Tapi biasanya nih Dokter Igun, anak-anak yang dengan autism biasanya dibawa ke Paskes kesehatan kita ya, biasanya dengan keluhan terlambat bicara nih. Terlambat berarti gangguan bicara begitu dominan ya? Begitu dominan biasanya, tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tetapi tadi ya, gangguan komunikasi itu sebetulnya hanya salah satu domain yang terjadi pada anak-anak dengan autism spectrum disorder. Dan tadi sebagian besar dibawanya karena dok anaknya terlambat bicara. Jadi kita harus identifikasi sebetulnya penyebab terlambat bicara itu apa gitu. Kadang-kadang gitu. kan selalu begini, dok di keluarga saya tuh nggak ada ya yang autis, kok kenapa? Jadi genetik itu tidak semata-mata diturunkan, tapi bisa jadi memang terjadi mutasi yang spontan juga bisa terjadi. Oh gitu. Betul. Sebenarnya perkembangan ke depan yang paling kita waspadai pada saat remaja dewasa itu apa sih yang paling sering muncul? Betul. Jadi sebetulnya gini, sebelum kita ke remaja ya, yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita mendeteksi ini lebih awal, karena yang paling krusial dari luaran bagaimana keberhasilan terapi ya tata laksana dari anak-anak dengan autism spectrum disorder, bagaimana kita tata laksana lebih awal. Gitu. Terutama di awal-awal masa perkembangan otak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, atau selamat apa aja lah, terserah sahabat ceria itu nonton ini Obseria lagi kapan. Sekali lagi, kali ini kita kehadiran narasumber yang cukup wow, bagi saya nih wow banget ini. Terima kasih dok. Beliau adalah Dr. Nenden. Silakan nih, siapa nih? Dr. Nenden itu siapa? Di mana? Monggo, silakan. Terima kasih dok. Yang pasti saya ini adalah juniornya Dokter Igun. Bisa. Terima kasih banyak Dokter Igun, kebetulan sama-sama. saya diundang untuk hadir ngobrol-ngobrol santai sama Dokter Igun. Dan saya sangat tersanjung nih bisa menjadi bagian dari podcast yang kerennya di Dokter Igun. Gitu. Saya sering nonton podcastnya. Masa sih? Ya. Oke Dokter Nenden, kita hadir di sini bersama di Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke nih buat pemirsa semuanya, mumpung ada ahlinya ya pada neuropediatrik ya. Neuropediatrik, kita akan ngobrol tentang autis. Dokter Nenden, sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol nih buat siapa aja lah, buat para nakes, buat masyarakat tentang autism itu. Terutama kepada remaja ya, mungkin atau Gen Z siapapun. Apa sih autism yang kita ketahui secara umum buat kita semuanya? Nah, terima kasih banyak ya Dokter Igun ya. Jadi sebetulnya kita terminologi itu yang terbaru ya, Autism Spectrum Disorder atau ASD ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan kriteria dari DSM-5, kita sebetulnya yang menonjol itu ada gangguan komunikasi, interaksi sosial ya, ada gerakan repetitif dan stereotipik seperti itu. Oh gitu. Ya. Tapi biasanya nih Dokter Igun, anak-anak yang dengan autism biasanya dibawa ke Paskes kesehatan kita ya, biasanya dengan keluhan terlambat bicara nih. Terlambat berarti gangguan bicara begitu dominan ya? Begitu dominan biasanya, tapi belum tentu sebetulnya terlambat bicara itu disebabkan oleh autism. Ada banyak sekali penyebab yang menyebabkan terlambat bicara, tapi salah satu tanda atau misalkan gejala yang biasanya orang tua membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan kami biasanya dengan gangguan atau keterlambatan bicara biasanya. Keterlambatan bicara ya. Oh berarti sebenarnya begini nih, kalau buat masyarakat yang dianggap kita keterlambatan bicara gitu kan, dianggap oh ini sudah terlambat bicara nih, oh mungkin ini ada gangguan buat dari si anak nih. Sebenarnya kondisi yang bagaimana sih? Nah sebetulnya kita harus tahu dulu nih, kalau misalkan terlambat bicara ada 3 komponen penting yang harus sebetulnya kita waspadai. Yang pertama dari inputnya baik atau tidak, memprosesnya baik atau tidak. Yang ketiga adalah outputnya. Nah dari input yang pertama adalah apakah dia itu stimulasinya, apakah dia tuh hipostimulasi ataukah terlalu over nih stimulasi. Oh terlalu over. Jadi sebetulnya terlalu berlebihan berstimulasi juga bisa menyebabkan gangguan. Oh ya. Gitu ya. Terus yang berikutnya dari input itu sendiri ya, kita harus memeriksa nih apakah ada gangguan
di persarafan atau saraf-saraf pendengarannya. Jadi biasanya kita juga berkolaborasi mencari tahu apakah terjadi gangguan di pendengarannya gitu. Yang ketiga, gitu ya. Yang berikutnya adalah di memprosesnya. Jadi sebetulnya di otak itu kan ada area bahasa, area bahasa betul. Ya. Area apa? Broca ya kalau nggak salah ya. Cuma anatomi ya, Dokter Igun ya. Betul. Area bahasa. Nah jadi di pusat bicara itu ada pusat bicara ekspresif dan pusat bicara reseptif. Nah pusat bicara reseptif itu atau kita bilang area awareness itu adalah untuk menerima ya apakah dia tuh memahami atau tidak. Jadi kalau misalkan inputnya bagus, pendengarannya bagus, tapi misalkan kemampuan di area reseptifnya itu tidak baik, berarti dia untuk memahaminya itu juga tidak kurang baik ya. Berikutnya adalah area bicara reseptif ya. Kalau misalkan tadi yang seperti Dokter Igun sampaikan area bicara boroka. Jadi area untuk mengungkapkan apa yang masuk diungkapkan dalam bentuk bahasa gitu ya. Karena tidak sedikit pasien-pasien kami sebetulnya ada keterlambatan bicara, tapi yang terganggu hanya di bahasa ekspresifnya saja. Reseptifnya bagus, bukan autism, bukan keterlambatan ataupun misalkan disabilitas intelektual, tapi ternyata mungkin ada di gangguan bahasa ekspresifnya saja. Itu di bagian memproses ya di otaknya gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan outputnya. Nah kita lihat apakah ada gangguan di organ-organ yang memproduksi suaranya. Nah biasanya pada kasus-kasus pasien dengan biri-biri sumbing ya, sumbing di langit-langit itu juga biasanya terjadi gangguan di produksi suara. Loh, kalau itu kan secara anatomis itu dipengaruhi secara saraf juga. Bisa, betul. Sebetulnya itu secara anatomis. Jadi kita tadi membedakan bagaimana sebetulnya proses untuk memproduksi suara itu terjadi ya. Jadi kita harus identifikasi kalau misalkan kenapa seorang anak itu bisa terjadi terlambat bicara gitu ya. Secara keseluruhan. Ya. Tetapi tadi ya gangguan komunikasi itu sebetulnya hanya salah satu domain yang terjadi pada anak-anak dengan autism spektrum disorder. Dan tadi sebagian besar dibawanya karena anaknya terlambat bicara. Jadi kita harus identifikasi sebetulnya penyebab terlambat bicara itu apa gitu. Gitu ya. Betul. Kalau kita berbicara mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya autism ini atau ASD ini, itu bisa dijelaskan nggak? Apakah ada faktor selama kehamilan atau sebelum kehamilan kurang gizi atau begitu lahir atau perlakuan selama bayi gitu, ada nggak? Nah sebetulnya teorinya itu kalau berdasarkan literatur kan masih multifaktorial, faktornya banyak. Tidak ada satu faktor tuh misalkan yang dominan gitu ya. Kalau misalkan prematur pasti autism. Tetapi itu menjadi salah satu faktor risiko. Ada teori juga teori neurotransmitter seperti neurotransmitter dopamin, serotonin, glutamat ataupun GABA ya, atau misalkan karena memang genetik. Betul, tetapi itu menjadi salah satu faktor risiko. Kalau misalkan di keluarga ada riwayat genetik misalkan terjadi autism, mungkin faktor risikonya lebih besar dibandingkan pada anak-anak yang dibandingkan yang tidak ada faktor genetiknya. Jadi masih multifaktorial dari Dokter Igun. Iya, jadi buat para sahabat Obseria, jadi ya kewaspadaan itu perlu gitu. Tapi kita jangan menjudge kalau keluarga kita ada yang autism, itu karena keturunan, itu belum tentu ya dok ya. Betul. Karena faktornya multifaktor dan ini Dokter Neden akan memberikan semakin jelas dan mudah-mudahan Anda semuanya jelas. Oke, lanjut dok. Ya, satu lagi nih Dokter Igun, kadang-kadang kan selalu begini dok, di keluarga saya tuh nggak ada ya yang autis, kok kenapa? Jadi genetik itu tidak semata-mata diturunkan, tapi bisa jadi memang terjadi mutasi yang spontan juga bisa terjadi. Gitu. Seperti itu. Mutasi yang spontan keren lagi nih. Kalau kita berbicara mutasi, otomatis ada faktor kausatifnya, faktor pencetusnya. Kira-kira apa ini dok? Ya tadi sebetulnya jaga sebetulnya ketika di dalam kandungan kesejahteraan janinnya baik ya. Jadi nutrisinya harus baik, lahir tidak prematur, tidak terjadi infeksi seperti itu tadi. Karena sebetulnya mungkin angka kesakitan kematian ibu dan anak juga di Indonesia masih tinggi ya. Betul. Itu udah buat para sahabat ceria. Kalau selama hamil itu jangan dianggap remeh ya. Jangan dianggap harus hamil biasa, jaga. Karena di situ ada nutrisi yang harus dijaga. Nah, betul sekali Dokter Igun, nutrisi ya. Salah satu faktor risiko yang sangat penting. Nutrisi yang harus dijaga dan lewat nutrisinya tuh lewat darah loh.
muter ke plasenta itu. Nah, itu harus dijaga betul. Makanya olahraga juga penting ya, Dok ya, selama menjaga ya. Penting juga olahraganya salah satu aktivitas fisik ya, salah satu pencegahannya seperti itu. Oh, ada yang lain nggak kira-kira terkait dengan ASD ini? Nah, jadi kan tadi kita sampaikan ya, kebanyakan kan datang dengan keterlambatan atau gangguan bicara. Satu lagi nih, Dok. Datang misalkan, Dok, anaknya nggak fokus ya, nggak ada interaksi sama sosial. Kalau zaman dulu kan anaknya misalkan dengan autism spektrum disorder biasanya kan misalkan diam, tidak ada interaksi. Nah, karena memang pada anak-anak ini terjadi gangguan interaksi sosial. Jadi anak-anaknya bisa ada gangguan di misalkan tidak bisa bermain selayaknya anak-anak bermain pada umumnya. Kayak semacam asosial bukan? Sebetulnya nanti itu hal-hal yang berbeda ya. Tapi anggapnya seperti itu tadi. Gitu tadi ya, salah satu domainnya adalah gangguan interaksi sosial tadi. Jadi tadi clue-nya adalah gangguan komunikasi dan juga ada gangguan interaksi sosial. Ditambah lagi tadi ini dokter Igun ya, ada gerakan repetitif stereotipik ya. Nah, misalkan nih, Dok, biasanya anaknya tuh ada flapping ya, gitu, suka muter-muter roda gitu, jejer-jejer gitu, ada keterpakuan gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya misalkan anaknya diem ya, karena sebetulnya kalau misalkan pada anak dengan autism spectrum disorder bisa jadi dia tuh hiporesponsif, bisa jadi hiperresponsif tergantung tadi neurotransmitter mana biasanya yang tadi. Neurotransmitter. Ternyata kalau orang hiperaktif aja itu bisa masuk kategori autism ya, ASD ya. Sebetulnya bukan prominent di hiperaktifnya sebetulnya. Jadi karena kadang-kadang anak-anak datang dengan hiperaktif nih, dikiranya ADHD, padahal sebetulnya itu suatu hal gangguan neurodevelopment dan neurobehavior disorder yang lain sebetulnya. Jadi nanti atau bisa jadi sebetulnya si ASD ini dia berdiri sendiri, atau bisa jadi memang dia komorbid dengan ADHD. Kalau dulu paradigmanya anak ASD itu nggak mungkin ADHD, anak ADHD nggak mungkin ASD, tapi ternyata sekarang itu ada bisa terjadi komorbid, bisa terjadi bersamaan. Karena untuk autism spectrum disorder kita kan diagnosis di anak-anak usia lebih dini. Seperti yes. ini, Dokter Yin. Ternyata semakin kesini kita semakin tahu itu semakin banyak ya yang harus kita waspada ya, Dok ya. Jadi buat teman-teman semuanya penyakit autism atau ASD ini ada suatu hal yang perlu kita waspadai, terutama terkait buat perkembangan ke depan ya. Betul. Sebenarnya perkembangan ke depan yang paling kita waspadai pada saat remaja dewasa itu apa sih yang paling sering muncul? Betul. Jadi sebetulnya gini, sebelum kita ke remaja ya, yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita mendeteksi ini lebih awal, karena yang paling krusial dari luaran bagaimana keberhasilan terapi ya tata laksana dari anak-anak dengan autism spectrum disorder, bagaimana kita tata laksana lebih awal terutama di awal-awal masa perkembangan otak anak. Karena biasanya Dokter Igun kalau misalkan dibawanya sudah pada masa usia remaja ya, itu pasti akan lebih susah karena tadi perkembangan otak anaknya kan dia sudah melewati fase emasnya gitu. Nah, karena tadi kita bisa lihat nih dia perkembangannya sesuai milestone. Jadi kita harus waspada kalau misalkan di masa perkembangan itu ada namanya tuh red flag yang harusnya misalkan di usia 1 tahun sudah bisa menunjuk, anaknya belum bisa menunjuk ya. Jadi kita bisa notice dari fase-fase perkembangan itu apakah ada red flag atau gangguan. Nah, yang memang itu berkaitan dengan suatu penyakit tertentu, misalkan terutama tadi di neurobehavior dan neurodevelopmental disorder. Tidinya dari ASD berarti gitu ya. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya, buat para masyarakat sahabat ceria ya, itu jangan kalau kita ada gangguan seperti tadi disampaikan oleh Dokter Nenden, jangan kita anggap remeh ya, segera datang ke dokter spesialis anak, wabil khusus ini dokter yang konsultan neuropediatrik ya. Di neuropediatrik itu di wilayah Banyumas udah ada berapa, Dok? Ada, nih saya bersama teman saya Dokter Umi nih. Gitu. Ya, jadi Dokter Umi di RSUD Banyumas juga. Ada di sana. Sakit Margono Soekarjo di Dokter Igun gitu. Kita kolaborasi biasanya. Kolaborasi. Betul. Oke lah, buat sahabat ceria semuanya, kalau kita bahas bisa sampai A sampai Z, bikin saya juga ikut pusing ya gitu. Tapi insya Allah ini adalah suatu hal yang cukup bermanfaat buat kita. Mungkin ada clue terakhir yang bisa disampaikan buat masyarakat terkait dengan ASD ini.
Monggo Dokter Nenden. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Ibu. Sama-sama. Ya. Nah, buat ayah bunda semua jangan khawatir nih. Kalau misalkan ayah bunda di masa perkembangan awal mencurigai nih ada suatu gangguan, hambatan perkembangan, apalagi sudah terjadi red flag, jangan sampai terjadi red flag. Segera bawa putra-putri Anda ke dokter anak yang terdekat untuk mendapatkan apakah misalkan ada suatu gangguan pada Anda semua. Nah, kalau misalkan kita sudah mencurigai nih adanya suatu autism spectrum disorder, jangan khawatir ya. Melakukan tata laksana ya, deteksi lebih awal, tata laksana yang baik, terutama di masa perkembangan otak mas anak itu akan lebih baik dan outcome-nya keluarannya jauh lebih baik seperti itu. Jadi tidak perlu berkecil hati ya, karena anak adalah anugerah ya, dan kita harus besarkan dengan penuh cinta kasih, gitu ya. Keren. Dan satu hal, kita harus besarkan dengan cinta kasih, dan saya hakul yakin seyakin-yakinnya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu, hakul yakinlah seyakin-yakinnya bahwa manusia itu adalah makhluk tersempurna. Maka kita pun hakul yakin bahwa putra-putri kita, buat ayah bunda semuanya, sahabat ceria adalah orang-orang yang hebat. Dan tergantung kita bagaimana meresponnya dalam kondisi yang kita hadapi. Saya doakan, tentunya Dokter Deden juga mendoakan semuanya, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, yang selalu taat kepada Tuhan, dan tentunya anak yang soleh-solehah. Amin. Sekali lagi, bagi kita semuanya, inilah dia sahabat Obseria, obrolan seru dan ceria. Baik, terima kasih. Sama-sama.